Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Firial Fakira, D1A1200043, kelas A, jurusan Agribisnis Fakultas Pertanian Universitas Halu Oleo. Jadi di video kali ini saya ingin memenuhi nilai ujian akhir semester saya dalam mata kuliah Ekonomi Mikro, yaitu tentang materi pemerintah dan kegagalan pasar. Sebelum lanjut ke materi inti kita, ada baiknya kita mengetahui apa sih itu pemerintah. Jadi, pemerintah adalah organisasi yang memiliki kewenangan untuk mengatur komunitas di wilayah tertentu yang umumnya adalah negara. Nah, untuk fungsi pemerintah itu sendiri yaitu menyelenggarakan kegiatan pembangunan dan pelayanan sebagai bentuk dari tugas umum pemerintah untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Birokrasi merupakan instrumen pemerintah untuk mewujudkan pelayanan publik yang efisien dan efektif dan berkeadilan. Selanjutnya, peranan pemerintah dalam ilmu ekonomi. Pemerintah sebagai salah satu pelaku ekonomi memiliki fungsi penting dalam perekonomian, yaitu berfungsi sebagai stabilisasi, alokasi, dan distribusi. Adapun penjelasannya sebagai berikut. Fungsi stabilisasi yakni fungsi pemerintah dalam menciptakan kestabilan ekonomi, sosial politik, hukum, pertahanan, dan keamanan. Fungsi alokasi yakni fungsi pemerintah sebagai penyedia barang dan jasa publik seperti pembangunan jalan raya, gedung sekolah, penyediaan fasilitas penerangan, dan telepon. Fungsi distribusi yakni fungsi pemerintah dalam pemerataan atau distribusi pendapatan masyarakat. Perlunya peran dan fungsi pemerintah dalam perekonomian yaitu sebagai berikut. Pembangunan ekonomi di banyak negara umumnya terjadi akibat intervensi pemerintah baik secara langsung maupun tidak langsung. Intervensi pemerintah diperlukan dalam perekonomian untuk mengurangi dari kegagalan pasar, seperti kekakuan harga monopoli dan dampak negatif kegiatan usaha swasta, contohnya pencemaran lingkungan. Nah, setelah mengetahui apa sih itu pemerintah, selanjutnya kita akan mencari tahu apa sih itu pasar. Nah, pasar adalah salah satu dari berbagai sistem, institusi, prosedur, hubungan sosial, dan infrastruktur tempat usaha menjual barang, jasa, dan tenaga kerja untuk orang-orang dengan imbalan uang. Pasar idealnya berfungsi sebagai alat peningkatan efisiensi ekonomi nasional melalui persaingan yang sehat untuk peningkatan kesejahteraan publik. Untuk jenis pasar, dalam ilmu ekonomi, pasar dibagi lagi berdasarkan jenis barang dan waktu pelaksanaannya. Jenis pasar berdasarkan jenis barangnya. Berdasarkan jenis barangnya, pasar dibedakan menjadi dua jenis, yaitu pasar homogen dan pasar heterogen. Pasar homogen yaitu pasar yang menjual satu jenis barang saja. Contohnya yaitu pasar burung. Pasar heterogen merupakan pasar yang menjual berbagai jenis barang, contohnya adalah pasar swalayan. Nah, sementara untuk jenis pasar berdasarkan waktu pelaksanaannya, umumnya jenis pasar ini dibagi dalam 4 jenis, yaitu pasar harian, pasar mingguan, pasar bulanan, dan pasar tahunan. Yang pertama, pasar harian. Seperti namanya, pasar harian berlangsung setiap hari. Berhubung pasar ini tersedia setiap hari, barang-barang yang dijual adalah kebutuhan pokok manusia yang biasanya dikonsumsi setiap hari juga. Seperti misalnya sembako, alat mandi, dan lain sebagainya. Kamu tidak akan menemukan barang-barang aneh seperti Southbreaker motor balap di sini. Contoh pasar harian yaitu pasar tradisional. Selanjutnya, pasar mingguan. Pasar ini adalah jenis pasar yang buka setiap 1 minggu sekali. Jenis pasar seperti ini dapat kita temui di beberapa kota, seperti di Jakarta. Pasar-pasar ini kemudian bahkan diserap dan dijadikan nama daerah setempat, seperti Pasar Jumat dan Pasar Minggu. Selanjutnya, pasar bulanan.
Pasar bulanan adalah pasar yang berlangsung setiap bulan. Biasanya, barang-barang yang diperjualbelikan di pasar bulanan adalah barang-barang khusus dan tersedia dalam jumlah banyak. Pasar ini biasanya terjadi karena momen-momen tertentu yang muncul setiap bulan. Contohnya, pasar-pasar yang muncul di depan kantor pos ketika tiba masa pembayaran pensiun. Selain itu, ada juga pasar di depan pabrik yang ada saat masa karyawan gajian. Selanjutnya, pasar tahunan. Pasar tahunan biasanya berlangsung di kota-kota besar di dunia. Barang yang diperjualbelikan pun kebutuhan sehari-hari. Tapi bisa saja barang yang tidak dibutuhkan semua orang. Misalnya mesin fotokopi, pameran mobil, alat-alat percetakan, dan lain sebagainya. Salah satu yang cukup terkenal adalah Pekan Raya Jakarta atau di Yogyakarta. Ada juga contoh pasar tahunan yaitu Pasar Sekaten. Selanjutnya, kegagalan pasar. Kegagalan pasar adalah suatu istilah untuk menyebut kegagalan pasar dalam mencapai alokasi atau pembagian sumber daya yang optimum. Hal ini khususnya dapat terjadi jika pasar didominasi oleh pemasok monopoli produksi atau konsumsi dan sebuah produk mengakibatkan dampak sampingan, seperti rusaknya ekosistem lingkungan. Market failure atau kegagalan pasar dapat terjadi pada saat mekanisme harga gagal dalam memperhitungkan seluruh biaya serta manfaat yang diperlukan, baik itu untuk menyediakan serta mengonsumsinya. Suatu pasar akan gagal apabila tidak menyediakan jumlah yang optimal secara baik dari aspek sosial. Faktor yang mempengaruhi pasar. Terdapat 6 faktor penyebab kegagalan pasar. Yang pertama, adanya common goods. Yang kedua, monopoli. Ketiga, adanya barang publik. 4, adanya eksternalitas. 5, adanya pasar tidak penuh atau incomplete market. 6, adanya kegagalan informasi. Barang bersama atau common goods. Dasar dari terjadinya sistem persaingan pasar yaitu terdapat hak pemilik yang memberikan hak kepemilikan kepada tiap individu berdasarkan suatu barang sehingga mereka dapat mengecualikan orang lain agar memanfaatkan barang tersebut. Namun untuk beberapa jenis barang, hak kepemilikan tidak dapat diberikan kepada satu individu saja, melainkan diberikan kepada sekelompok orang. Misalnya sebidang tanah pertanian, sehingga bisa saja sekelompok orang menggunakannya secara tidak wajar sehingga menimbulkan dampak negatif terhadap orang lain. Tragedy of common disebabkan oleh indivisibility, jumlah kelompok masyarakat, free riders, dilema tujuan konsumsi individu atau kelompok, dilema tujuan jangka pendek atau jangka panjang, tidak ada koordinasi dalam konsumsi. Selanjutnya, monopoli. Tak ada persaingan antar produsen serta memiliki konsumen yang tinggi sehingga suatu perusahaan kerap kali menaikkan harga yang mengharuskan para pelanggannya membayar lebih mahal. Contohnya adalah BBM. Selanjutnya, adanya barang publik. Beberapa jenis barang sangat dibutuhkan oleh masyarakat, akan tetapi tidak seorang pun yang bersedia menghasilkannya atau mungkin dihasilkan oleh pihak swasta, akan tetapi dalam jumlah yang terbatas. Misalnya pertahanan nasional, peradilan, penelitian ilmu pengetahuan, pengentasan kemiskinan, dan sebagainya. Jenis barang tersebut dinamakan barang publik murni yang mempunyai 2 karakteristik utama, yaitu penggunaannya tidak bersaing dan tidak dapat diterapkan pengecualian. Oleh karena pihak swasta tidak mampu menghasilkan barang publik murni, maka pemerintah yang harus menghasilkannya agar kesejahteraan seluruh masyarakat dapat ditingkatkan. Misalnya pihak swasta menghasilkan mobil, akan tetapi kalau produksi mobil tersebut tidak diimbangi oleh pembangunan jalan oleh pemerintah, maka kesejahteraan masyarakat tidak mencapai optimum pada barang publik murni ini. Seseorang tidak bersedia untuk menghasilkannya karena adanya masalah kepemilikan. Selanjutnya, eksternalitas. Eksternalitas merupakan kerugian atau keuntungan yang diderita atau dinikmati para pelaku ekonomi yang disebabkan oleh pelaku ekonomi yang lain. Eksternalitas dibedakan menjadi 2, yaitu eksternalitas negatif, merugikan pihak lain,
dan eksternalitas positif menguntungkan pihak lain. Ada dua syarat terjadinya eksternalitas atau dampak sampingan, yaitu adanya pengaruh dari suatu tindakan atau konsumsi ataupun produksi. Yang kedua, tidak adanya kompensasi yang dibayarkan atau diterima. Selanjutnya, adanya pasar tidak penuh atau incomplete market. Suatu pasar dikatakan tidak lengkap apabila pasar tersebut menghasilkan semua barang dan jasa dengan biaya produksi lebih kecil daripada harga yang mau dibayarkan masyarakat. Ada beberapa jenis jasa yang tidak diproduksi oleh pihak swasta dalam jumlah cukup walaupun biaya penyediaan jasa tersebut lebih kecil daripada apa yang mau dibayarkan masyarakat. Kondisi seperti ini disebut sebagai pasar yang tidak lengkap. Misalnya saja untuk asuransi untuk menghadapi suatu risiko tertentu. Dalam hal seperti ini, maka pemerintah harus menyediakan jasa tersebut. Selanjutnya, adanya kegagalan informasi. Pada beberapa kasus masyarakat sangat membutuhkan informasi yang tidak dapat disediakan oleh pihak swasta. Misalnya saja perakiraan cuaca para petani laut sangat membutuhkan